Didukung ini untuk menurunkan elektabilitas gitu. Oke. Itulah situasi yang cukup keras di media sosial gitu. Padahal masa tenangnya cuma 3 hari. 3 Kemarin kan hari. kampanyenya kan 60 hari ya Mbak ya. Betul Itu sekali. malah nggak seramai Tidak masa seramai. tenang kemarin. Betul Wah. sekali gitu. Nah kalau bicara soal Jakarta yang Mhm. kemarin juga sempat menjadi isu nasional Ya. dibahas di berbagai media yang tadi juga sempat Mbak Rustika sebutkan adalah soal surat dukungan Iya. oleh Prabowo Subianto. Betul Walaupun sekali. kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Betul. Dan ternyata ini sudah dikonfirmasi juga Mbak Tika oleh petinggi-petinggi Partai Gerindra kalau ternyata surat ini dibuat pada saat masa kampanye. Jadi memang sudah lewat beberapa saat lalu, tapi seolah-olah nih ada pihak yang tanda kutip mau menggoreng dan dikeluarkannya justru di masa tenang seperti ini. Dan itu engagement-nya sangat besar di media sosial gitu. Kenapa begitu? Karena yang pertama adalah posisi influencer itu memang masih punya peran dalam bagaimana mengkampanyekan seseorang gitu. Jadi karena Prabowo menjadi atau presiden itu mendapatkan influence besar karena postingan itu berasal dari utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni gitu Yaitu kan. Raffi Ahmad. Iya, dan dia mengunggahnya pada pada saat hari tenang. Itu betul. dia. Akhirnya semua orang kaget. Jadi kayak awalnya semuanya udah baik-baik saja, tapi karena timbul isu ini muncullah hal-hal yang drama lah gitu kan. Jadi semua orang, loh kenapa presiden pada saat masa tenang, loh kenapa utusan presiden seperti itu gitu loh. Nah jadi isu inilah yang mengakibatkan betapa engagement terhadap Presiden Prabowo jauh lebih tinggi dibandingkan dengan engagement Presiden Jokowi yang sebelumnya itu sangat mendominasi gitu. Tapi dalam 3 hari terakhir itu ternyata Presiden Prabowo dapat atensi. Namun dalam hal ini gitu ya, Presiden Prabowo itu sifatnya sebagai objek gitu loh, objek perbincangan netizen, bukan sebagai subjek yang dia menyampaikan statement secara langsung, tapi dia sebagai objek karena adanya surat dukungan yang bertanda tangan tersebut gitu. Nah kemudian posting tersebut kenapa jadi rame? Karena kemudian dihapus. Iya. Jadi akhirnya menjadi drama tersendiri gitu kan. Dan dengan spekulasi netizen karena ada ruang kosong loh. Kenapa kok tiba-tiba dihapus gitu. Itulah yang menjadi hal-hal yang cukup ada lonjakan pada 3 hari Berarti terakhir. bisa dikatakan reaksi netizen saat kemarin ada postingan itu di media sosial lebih ke negatif. Nah, kita bicaranya soal Prabowo sebagai objek ya. Jadi bukan dia yang proaktif, tapi karena dia hanya dibicarakan dan memang dibicarakan negatifnya, engagement-nya cukup besar 46% karena memang terjadi kontroversial gitu terkait dengan posisi penggunaan netralitas seperti itu gitu. Sisi positifnya 33% dan netralnya 21% gitu. Nah, kembali lagi ini adalah kenapa ini menjadi negatif karena dipostingnya pada masa tenang. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dipostingnya pada hari kemarin kan Masa-masa sudah kampanye, diselesaikan kan gitu kalau oleh Bawaslu, oh ini adalah masuk pelanggaran atau tidak gitu. Karena pada masa tenang akhirnya situasi itu berlanjut cukup ramai gitu. Karena mereka yang merespon itu tidak hanya dari wilayah DKI saja, tapi juga dari berbagai wilayah yang lain karena akhirnya terus ingatan mereka kembali gitu ke beberapa daerah-daerah yang mengklaim gitu didukung oleh di-endorse oleh Prabowo. Tapi sebenarnya fenomena Prabowo itu menarik gitu. Di sisi lain gitu, ternyata banyak sekali paslon yang bahkan tidak didukung oleh Kim Plus atau oleh Gerindra, mereka juga ikut-ikutan mengangkat bahwa ada kedekatan dia dengan Presiden Prabowo gitu. Seperti misalnya di satu wilayah tertentu yang jelas itu bukan Kim Plus, tapi dia mengatakan bahwa pada saat pemenangan Pilpres kemarin, dia adalah orang yang berada di depan untuk memenangkan Prabowo. Oke, jadi semua mendadak tiba-tiba mendadak Prabowo. mendadak Prabowo semuanya ya.